Bab 2267. Izinkan kami pergi. Biarkan Zen dan yang lainnya yang akan pergi. Tanya Greyset. Dia ingin memastikan apakah bocah lelaki tua yang nakal itu mabuk karena terlalu banyak minum. Jika tidak, bagaimana dia bisa berbicara omong kosong dengan meminta Brother Zen dan yang lainnya untuk mati? Ya, bocah nakal tua itu melotot. Jika tidak, apakah kamu harus pergi? Sampah itu, kamu juga perlu melakukannya. Tidak usah repot. Dia mendengus. Itu saja. Greyset tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang seperti saudara Zen semuanya kuat. Bukannya bocah nakal tua itu bisa membuat lelucon. Saya tidak setuju. Greyset berkata langsung. Saya tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Dia tidak bisa membiarkan saudara Zen dan yang lainnya mati, bahkan meski mereka bisa membunuh orang gila itu, bisa saja membayar harga dengan hidup mereka. Greyset tidak akan setuju. Bocah nakal tua itu melirik Greyset dan mendengus dingin. Mereka semua setuju. Begitu suara itu jatuh, Brother Zen dan yang lainnya masuk. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Greyset, mereka tahu bahwa Greyset melakukannya dengan baik, khawatir tentang mereka, dan ingin melindungi mereka. Mereka sangat tersentuh. Sejak awal mengikuti Greyset, mereka secara psikologis siap untuk mengorbankan nyawa demi keselamatan daerah selatan pesisir, seperti nomor 18. Tetapi sekarang, tanggung jawab di pundak mereka lebih berat daripada di masa lalu, dan mereka harus memikul lebih banyak, tidak hanya untuk daerah selatan pesisir. Kakak, kami bersedia pergi. Brother Zen berkata. Dia menegakkan tubuh dan tersenyum. Kami tidak bisa selalu dijaga olehmu. Kita bisa melakukannya. Nomor ke-6 berkata dengan keras. Kakak, tolong percayalah pada kami. Ya, kami bisa. Orang tua itu berkata kita bisa, maka kita pasti bisa. Kita tidak akan mati. Yang kedua mengangguk juga. Greyset melihat kelompok orang ini dan tahu bahwa mereka ingin berbagi beban untuk dirinya sendiri. Jika mereka hanya menghadapi lawan biasa, maka Greyset akan membiarkan mereka pergi, karena tidak akan ada bahaya. Meski sedikit sulit, dia percaya bahwa pelatihan jangka panjang dan kekuatan mereka sendiri akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Tapi sekarang, menghadapi monster-monster tua itu, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tidak ada bedanya dengan mengirim mereka untuk mati. Dia tidak perlu membiarkan Brother Zen dan yang lainnya mati. Orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Greyset berkata, aku tahu kalian ingin berbagi beban untukku, tetapi aku tidak ingin kalian mati karenanya. Aku berkata sebelumnya, jika ikut aku, kalian mungkin bisa mati kapan saja, tetapi sekarang, saya harap Anda semua dapat hidup dengan baik. Zen dan yang lainnya memiliki mata merah, dan suara mereka sedikit tersendat. Kami orang-orang yang ingin memiliki arti dan nilai atas keberadaan kami, dan nilai kami adalah menjaga. Kata Zen. Tolong izinkan kami pergi, kami tidak akan pernah mengecewakanmu, sama seperti masa lalu. Semua orang berteriak serempak. Di dalam ruangan, suasana tiba-tiba menjadi sedikit haru. Butler Suko dan yang lainnya merasakan hidung mereka perih. Melihat kelompok pria ini, mereka tidak bisa menahan diri tidak menoleh untuk menghapus air mata dari sudut mata mereka. Anak muda. Mata tua nakal anak itu sangat cerah. Dia melihat saudara Zen dan orang lain dalam semangat yang tinggi. Dia memicingkan matanya dan melihat Greyset. Mereka bukan anak-anak dan akan bertanggung jawab untuk kata-kata dan perbuatan mereka. Apalagi, aku akan bersama mereka kali ini. Aku akan ORG,
Apa yang kamu khawatirkan? Kamu juga. Grey Z sedikit terkejut. Kamu juga. Grey Z sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bocah nakal tua itu akan pergi bersama Brother Zen dan yang lainnya. Ini jelas untuk melindungi mereka. Orang tua ini memiliki sentuhan kasih sayang manusia secara tak terduga. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya punya urusan sendiri. Aku ingin bertanya pada orang gila itu, aku bukan orang yang begitu baik hati. Melihat Grey Z memandang dirinya sendiri, bocah nakal tua itu segera menoleh, tidak melihat ke arahnya dan mendengus arogan. Grey Z merasa lega jika lelaki tua nakal itu pergi bersamanya. Jika kalian ingin pergi, pergilah, perhatikan keselamatan. Bab 2268. Berburu. Dia tidak banyak bicara. Mengetahui bahwa Brother Zen dan yang lainnya telah membuat keputusan, mereka pasti akan pergi. Dia tidak ingin menjadi melarang, tetapi dia berharap bahwa mereka selalu dapat berdiri di sisinya dan berbagi beban untuk dirinya sendiri. Ya, kakak Zen dan yang lainnya berteriak serempak. Grey Z menatap bocah nakal tua itu. Saya punya pekerjaan. Bocah nakal tua itu mendengus dan mengabaikannya. Seharusnya baik-baik saja, tanya Juan Ander. Jika bocah nakal tua itu pergi bersamanya, tidak akan ada masalah. Grey Z mengangguk. Meskipun dia seperti bocah nakal, tetapi dalam hal kekuatan, bahkan Master Caplang, saya khawatir dia tidak dapat menandinginya. Dengan ada dia, Zen dan yang lainnya tidak akan dalam bahaya. Dia bahkan tiba-tiba menantikannya. Saudara Zen dan yang lainnya telah melalui pencelupan obat, mencuci otot dan memotong sumsum, dan telah mengalami transformasi besar. Mereka pasti sangat ditingkatkan kekuatannya. Meskipun dia tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat maju dengan pesat di dunia, bakat fisik mereka telah dilepaskan, serta teknik formasi pertempuran yang telah diasah selama bertahun-tahun. Dalam hal kekuatan, pasti tidak akan ada terobosan kecil. Saya harap mereka bisa menerobos lagi. Di perbatasan barat laut, orang gila sangat pandai memilih tempat. Kota perbatasan seperti itu memiliki transportasi yang tidak nyaman. Ada gunung dan bukit di mana-mana, dan mudah untuk menyembunyikan diri. Terutama, gunung dan sungai di sini indah, orang-orang bergizi, sederhana, bersih dan jernih. Dia sangat menyukai tempat ini, bahkan darahnya sangat enak, cukup murni untuk membuatnya ketagihan. Pada saat ini, dia berbaring di atas batu, bersantai di bawah sinar matahari, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Dia memiliki racun dingin, jadi dia perlu makan dan minum darah manusia untuk menekan racun dingin. Matahari adalah hal terbaik baginya. Setelah meminum darah manusia, dan kemudian berjemur di bawah sinar matahari, rasa ini benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, telinganya bergerak, dan seluruh tubuhnya bangkit seketika. Siapa itu? Teriak orang gila itu dengan tajam. Dia menoleh dan menatapnya. Selusin orang keluar dari rerumputan, dan wajah semua orang penuh dengan hawa pembunuh. Dia tiba-tiba tertawa. Tak tahu siapa aku. Napas Zen dan yang lainnya, di matanya, seperti anak kecil, dia bisa mencubit mereka sampai mati dengan satu tangan. Jangan ganggu aku berjemur di bawah sinar matahari, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Darah pria dewasa semacam ini bukanlah pilihan terakhir. Setelah itu, orang gila itu berbaring lagi,
Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali, saudara-saudara itu mengelilingi dirinya sendiri. Bunuh dia. Saudara Zen dan yang lainnya tidak berbicara omong kosong. Ini adalah monster tua pertama yang ingin mereka bunuh, jadi mereka tidak boleh melewatkannya. Ini membuktikan bahwa mereka masih berguna, dan mereka dapat berbagi tugas untuk Grey Z, dan sama sekali tidak boleh ada kemungkinan gagal. Up, up, up. Semua orang segera bergerak. Teknik formasi pertempuran. Saudara Zen dan yang lainnya menyerang, dan segera bergegas ke orang gila. Kecepatan mereka jelas satu tingkat lebih cepat dari sebelumnya. Hah! Mencari kematian. Orang gila itu marah. Beberapa orang datang mengganggunya, sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia menamparkan telapak tangannya dan seluruh tubuhnya terpental, bergegas menuju Zen dan yang lainnya. Diganggu oleh semut, baginya ini memalukan. Boom! Brother Zen dan yang lainnya tidak ragu-ragu, orang-orang di kedua sisi segera melangkah maju, dan 3 orang pertahanan langsung mengepung dinding dengan 3 tinju, yang bertabrakan dengan tinju orang gila pada saat yang sama. Bang! Dengan suara keras, mereka bertiga mundur dan meluncur sejauh 10 meter penuh, dan ketika mereka mundur, serangan saudara Zen tiba. Bang! Orang gila itu mencibir, tidak memperhatikan serangan mereka, mengangkat tangannya sebagai pukulan, dan ingin langsung membunuh Zen. Tanpa diduga, serangan Brother Zen hanyalah tipuan. Orang gila itu tiba-tiba merasakan angin tinju yang datang dari punggungnya dan segera membalikkan tubuhnya. Tetapi begitu dia membalikkan tubuhnya, Zen di belakangnya bergerak lagi. Pukulan ini menuju bahu orang gila itu, menghantamnya.